puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Kay? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh bertemu pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Meskipun kita tidak seberapa, tapi kita bersyukur bahwa kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Karena memang adik-adik takut akan Tuhan itu, mencari Tuhan itu harus kita mulai dari kecil, supaya ketika kita dewasa kita tidak menjadi anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kita menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ya, sebelum itu saya mau bertanya, siapa di dalam Alkitab yang diceritakan sebagai seorang anak muda yang mengalahkan singa? Siapa? Ayo, siapa yang tahu? Seorang anak muda yang bertarung dengan singa dengan tangan yang kosong, tapi dia mengalahkan singa itu. Siapa? Ayo. Daud. Ayo, siapa? Siapa? Ayo. Iya, Daniel bukan. Iya. Jadi anak muda itu namanya adalah Simson. Iya. Namanya adalah Simson, bukan Kay. Nah, ini adalah gambar dari seorang Simson. Nah, ini hewan apa, Kay? Apa? Hewan apa? Iya, ini adalah singa. Nah, firman Tuhan hari ini yaitu kita akan belajar tentang Simson yang mengalahkan seekor singa dengan tangan yang kosong. Nah, Simson itu adalah seorang anak dari seorang perempuan dari suku Dan yang bernama Manoah. Nah, Simson ini adalah seorang anak muda yang takut akan Tuhan. Dia taat sama Tuhan, makanya dia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa mengalahkan singa itu. Nah, kira-kira kalau adik-adik berpikir bisa tidak seorang misalnya Yola bisa tidak mengalahkan seekor singa dengan tangan yang kosong? Tidak, kan? Mustahil. Tapi Simson ini diceritakan bahwa dia mengalahkan seekor singa itu ketika dia dalam perjalanan bersama orang tuanya. Karena Simson ini adalah anak muda yang dipilih Tuhan sejak lahirnya menjadi seorang anak yang kelak akan mengalahkan orang Filistin dan membawa kemenangan bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba seekor singa datang menghampiri dia sambil mengaum-ngaum. Kemudian apa yang dilakukan Simson? Simson akhirnya bertarung dengan singa itu. Apakah Simson yang menang? Simson yang menang atau singa? Simson, ya. Nah, ini adalah di sini dikatakan bahwa Simson adalah orang terkuat di dunia. Dia kuat karena ia taat kepada Tuhan. Nah, jadi di dalam Imamat pasalnya yang ke-14 di situ diceritakan tentang Simson yang mempunyai kekuatan, di mana kekuatannya itu terletak pada rambutnya. Jadi Simson itu adalah seorang yang mempunyai rambut yang panjang seperti rambutnya Yunita. Tapi bedanya Yunita rambutnya lurus, sedangkan Simson itu rambutnya ikal. Nah, ini adalah gambar dari Simson. Nah, suatu hari Simson sedang berjalan, tiba-tiba seekor singa datang dan mau menerkamnya. Tapi
Simson tidak berdiam diri. Dia dengan kekuatan dari Tuhan, dia bertarung dengan singa itu. Dan akhirnya Simson mengalahkan singa itu. Nah, ini dia. Nah, ketika singa itu datang mengaum-ngaum di hadapan Simson, apakah Simson berdiam diri? Tidak, tapi Simson adalah seorang petarung. Nah, seperti di gambar ini, ia pernah bertarung melawan banyak prajurit. Jadi Simson ini adalah seorang petarung yang luar biasa. Susikilan di televisi itu mak tinju tuh. Nah, itu kan adalah seorang petarung. Nah, Simson ini adalah seorang petarung. Nah, dulu di mana sebelum Simson melawan singa ini, dia sudah mengalahkan banyak prajurit Filistin. Nah, apakah Simson menang melawan singa itu? Ya, dia bisa. Simson mengalahkan singa. Nah, ini dia. Dia melawan singa tanpa senjata atau dengan tangan kosong, tak nak pakai labu, tak nak pakai kayu, tapi dengan tangannya kosong. Nah, Simson bisa mengalahkan singa itu semua karena pertolongan semua karena pertolongan Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan saat ini saya beri tema yaitu menjadi seorang anak Tuhan yang taat. Karena adik-adik, ketika kita taat, apakah kita diberkati? Diberkati. Nah, jadi adik-adik, ketika kita taat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita belajar taat kepada Tuhan, contohnya ketika adik-adik sekolah minggu ada ujian atau semester, kemudian teman-teman adik-adik berkata, Uni, ya misalnya begini, Uni, ayo kita bikin contekan. Tapi Yunita adalah seorang anak yang takut sama Tuhan, dan Yunita berkata, saya tidak mau karena itu adalah perbuatan dosa. Ya, jadi Yunita memilih untuk taat. Dia tidak mau melakukan apa yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ya. Nah, kemudian berlangsunglah semester itu. Nah, setelah hasilnya keluar, apa yang terjadi? Nilai Yunita lebih tinggi daripada temannya yang menyontek, karena Tuhan bersama dengan Yunita, karena Yunita taat sama Tuhan. Nah, seperti Simson, dia bisa mengalahkan singa, dia melawan banyak prajurit, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena Simson taat kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, pelajaran hari ini bahwa mari kita menjadi anak Tuhan yang taat, karena ketika kita taat, Tuhan akan selalu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Jadi menghadapi apapun, menghadapi perjalanan kehidupan adik-adik, ayo jadi anak Tuhan yang taat, supaya apa yang kita hadapi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita mampu untuk bersuka cita karena Tuhan bersama dengan kita. Kita bisa melewati semuanya karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi kebenaran firman Tuhan ini terambil di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14. Nah, di situ diceritakan tentang Simson melawan seekor singa ketika dia dalam perjalanan bersama kedua orang tuanya ketika dia hendak pergi melawan orang Filistin. Jadi kebenaran firman Tuhan saat ini saya beri tema yaitu menjadi anak Tuhan yang taat. Nah, puji Tuhan adik-adik, mulai dari sekarang adik-adik harus belajar ya untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Nah, puji Tuhan, sekian kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini. Saya terbatas, tapi kita percaya bahwa dalam kehidupan kita punya Roh Kudus.
Iya, kita punya Roh Kudus untuk menerangkan firman itu di dalam kehidupan kita. Jadi judul firman Tuhan hari ini yaitu menjadi anak Tuhan yang taat. Ya seperti Simson, dia punya kekuatan, dia mampu melawan seekor singa dengan tangan yang kosong, itu semua karena penyertaan Tuhan, karena Simson taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.